karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kami lebih mulia dari segala sesuatu yang kami miliki di dunia ini. Maka pelayanan firman ini adalah momen yang terbaik, momen yang terindah untuk kami menyediakan hati dan telinga mendengarkan suara Tuhan yang penuh dengan kuasa dan mujizat itu. Demi Kristus Tuhan kami dan oleh Roh-Nya yang kudus kami berdoa. Amin. Lembaga Alkitab memberi judul dalam Filipi 3 ayat 1-16, kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku, penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaran sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kudus. Jika 1 detik kita menarik nafas dan kita
kita lepaskan di detik yang kedua. Maka di hari ini tanggal 7 Januari kita telah menghirup udara dan melepaskannya lagi sebanyak 20.160 kali. Mari kita katakan kepada teman kita di kiri atau di kanan, Tuhan dahsyat. Selamat pagi jemaat Tuhan. Ada sehat-sehat? Yang tidak masuk dingin kemarin hujan? Puji nama Tuhan Yesus. Tema perenungan kita di minggu berjalan ini adalah tetap setia di jalan Tuhan menghadapi penyesat. Ada 2 ekor kelinci. Kelinci berwarna putih dan kelinci berwarna coklat. Mereka sedang bermain di ladang seorang petani dan tiba-tiba mereka menemukan sepotong roti. Oleh kedua kelinci ini mereka berdebat, ini roti kita punya dan kita yang duluan dapat. Tetapi kelinci yang coklat juga berkata, ini kita punya, ini bukan mereka punya. Sehingga karena mereka terus berdebat, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam hutan, berjumpa dengan raja hutan, dan raja hutan yang akan menentukan roti ini punya siapa. Di tengah perjalanan, kedua kelinci ini bertemu dengan seekor monyet. Dan monyet ini pun berkata, kalian tidak perlu bertemu dengan raja hutan. Saya adalah orang yang paling cerdas, saya yang paling bijak di hutan ini, dan saya bisa membantu kalian berdua. Kedua kelinci ini pun menyerahkan sepotong roti ini dan berkata, baiklah, kalau demikian, silahkan engkau membantu kami memutuskan roti ini punya siapa. Lalu sang monyet pun berkata, karena kalian berdua yang menemukannya, maka roti ini adalah milik kalian berdua. Saya akan memotongnya menjadi 2 dan masing-masing mendapatkan setengah. Mulailah monyet ini dia pelajari itu roti dan dia berkata, oh, ternyata yang sebelah kanan lebih besar dari yang sebelah kiri. Dia makan sedikit. Kalau dia makan, dia lihat ternyata yang lebih besar yang lebih kiri. Dia makan sedikit. Demikian seterusnya hingga roti itu habis. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, bukankah demikian dengan iman kita kepada Tuhan Yesus? Ketika hidup kita diisi dengan perdebatan, ketika kita telah berjumpa dengan Yesus secara pribadi seperti yang dialami oleh orang-orang Kristen yang ada di Filipi, oleh pelayanan dan pemberitaan Injil Rasul Paulus dan Silas, dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-40. Ada 3 orang dan keluarganya yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Yang pertama adalah Lydia, seorang penjual kayu ulu. Ia bertobat oleh pelayanan Rasul Paulus dan memberi diri dan keluarganya dibaptis. Yang kedua adalah seorang perempuan yang dikuasai oleh roh bertemu dan dia pun bertobat kemudian percaya kepada Yesus. Yang ketiga saudaraku adalah kepala penjara di Filipi. Saat itu Paulus dan Silas di dalam penjara. Penjara di Filipi adalah penjara yang mengerikan, bukan seperti di saat-saat ini, baik di Polresta maupun di lembaga permasyarakatan. Ada beberapa pintu yang harus dilalui dan tahanan yang ada di dalam yang masih dibelenggu dengan rantai besi di tangan dan di
membuat kepala penjara bertobat, lalu yang memberi diri dan keluarganya dibaptis oleh Paulus. Saudaraku, dalam perjalanan iman ini ternyata mereka menghadapi para penyesat. Penyesat adalah orang-orang yang membawa jemaat di Filipi ke jalan yang salah, ke jalan yang keliru, bukan lagi di jalan Tuhan yang telah diberitakan oleh Rasul Paulus. Dalam Filipi pasal 3 ayat 2, di situ oleh Paulus mereka disebut dengan anjing-anjing. Saudara, orang Yahudi kalau menyebut orang kafir sebagai anjing, bagi orang Yahudi anjing adalah binatang yang paling najis, sehingga setiap orang yang tidak percaya kepada Allah Bapa, kepada Allah Ishak, Abraham dan Yakub, mereka oleh orang Yahudi disebut anjing. Tetapi kali ini saudara, justru perkataan itu yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan kepada orang-orang Yahudi yang kembali datang ke tengah-tengah hidup jemaat, lalu mereka mengajarkan, wanita akan selamat kalau cuma Tuhan Yesus. Wanita tetap harus menjalankan hukum Taurat. Imanmu kepada Yesus yang katanya adalah anugerah itu bukanlah jalan keselamatan. Dan di ayat 2 saudara, bukan hanya anjing, tetapi oleh Paulus disebut pekerja-pekerja yang jahat. Kemudian disebut penyunat-penyunat yang palsu. So jahat kok palsu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, hari-hari ini dalam kehidupan kita, terlebih menjalani tahun 2024 ini, kita harus tersadar bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat. Ketika kita beribadah, kita tidak sadar bahwa kita memberikan handphone kepada anak-anak kita, dan mereka duduk diam, kemudian mereka tidak nakal, tidak lari. Itu adalah proses kita menyesatkan anak-anak kita. Sebab pikiran dan perasaan mereka bukan lagi pada peribadatan, bukan lagi pada pujian dengan bahasa anak-anak, tetapi pada permainan yang ada di handphone itu. Anak-anak remaja dan pemuda ketika ibadah orang gereja pegang HP saudara. Tahukah ada banyak sekali akses yang bisa mereka temukan. Banyak sekali tokoh-tokoh yang beda agama yang mengatakan, yang mengajarkan Yesus bukan Tuhan. Tahukah kita di Indonesia sudah ada anak-anak muda yang telah menjadi ateis. Mereka tidak memeluk agama apapun, mereka tidak percaya Tuhan, mereka tidak menyembah Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan saat ini. Hati-hati terhadap penyesat. Pergaulan yang buruk, komunitas yang tidak baik, justru membuat anak-anak, bahkan hidup kita sebagai orang tua, suami istri di lanjut usia, bukan semakin dekat dengan Tuhan, tetapi jauh dari Tuhan. Saudara, hari ini kebenaran firman Tuhan datang ketika Rasul Paulus mengingatkan imannya kepada Yesus sama dengan ilmu bisnis. Dia bicara tentang untung dan rugi. Bahwa dulu yang punya kebanggaan, yang punya kemuliaan. Di ayatnya yang kelima dikatakan apa yang tidak ada kita, Paulusnya. Kita orang Ibrani asli, tapi makanya ada campuran. Kita disunat pada hari yang ke-8. Kita sangat taat kepada hukum Taurat, saya tidak bercacat celah. Soal prestasi, kita adalah seorang penganiaya jemaat Tuhan. Tetapi apa kata Rasul Paulus di ayatnya yang ke-7? Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku,
Di ayatnya yang ke-8 sekali lagi Rasul Paulus katakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus itu lebih mulia dari segala sesuatu. Dan aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sama. Saudara, hari ini firman Tuhan kasih ingat ke orang. Pasti kita punya banyak kebanggaan. Kita punya kemuliaan. Ketika mungkin anak-anak muda kita atau sebagai bapak-bapak, ada juga ibu-ibu. Orang rasa kalau orang minum, mabok, sejago sekali. Ada kisah legenda tentang Nabi Nuh, karena Nabi Nuh dicatat adalah seorang peminum. Dia turun dari Bahtera, dia tanam anggur. Anggur yang pertama disiram dengan darah domba. Hari kedua, anggur itu disiram dengan darah singa. Hari yang ketiga disiram dengan darah monyet. Dan hari yang keempat disiram dengan darah babi. Sehingga kita mau belajar, kalau orang minum anggur, satu sloki itu ditemukan dalam perjamuan yang kudus. Kita menjadi anak-anak domba Allah ketika kita diberkati dengan darah Yesus yang kudus itu. Kalau dua sloki, orang-orang tua dulu sebelum mikobom atau kopi kaca, dorang bagi dua sloki, dorang jadi kuat sama dengan singa. Kalau setiga sloki, mari lihat monyet pekalakuan. Semulai banyak gerakan tambahan. Dan di sloki-sloki ini ada banyak istri dapat takah. Ada banyak adik yang terjadi, ada banyak anak muda merasa paling jago. Orang tua dorang sudah dengar. Dan di sloki yang keempat, lihatlah babi. So di situ dia makan, so di situ dia muntah. So di situ dia buang kotoran, so di situ dia tidur. Hari ini saudara, bukan hanya itu kebanggaan-kebanggaan, tetapi juga kebanggaan yang lain ketika kita punya kelebihan, kita punya talenta, kita memuji Tuhan. Bukan untuk Tuhan, tapi untuk orang dibilang bagus. Mari belajar dari Rasul Paulus. Segala sesuatu kuanggap rugi, kuanggap sama oleh karena pengendalanku akan Yesus Tuhan. Jemaat Tuhan, itulah sepotong roti. Itulah tubuh Kristus yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, yang kemudian kita berdebatkan dengan berbagai-bagai hal yang kita temukan dalam perjalanan kehidupan ini. Mari kita mau belajar bahwa kita hidup dengan banyak suara. Dan pribadi yang sulit dikalahkan hari ini, firman Tuhan bilang, bukan iblis. Karena iblis sudah dikalahkan di kayu salib oleh Tuhan Yesus. Pribadi yang paling sulit dikalahkan adalah diri kita sendiri. Pribadi yang paling sering bicara dengan diri kita adalah diri kita sendiri. Oleh sebab itu, kalau orang bunuh diri, kalau orang menyangkal Yesus, kalau orang meninggalkan Yesus hanya karena muka gagah, hanya karena doi banyak, hanya karena jabatan, itu karena dia sudah sering berbicara dengan dirinya sendiri berjam-jam, berhari-hari, berminggu, berbulan, bahkan bertahun. Dia bicara dengan dirinya sendiri, Yesus bukan Tuhan. Saya akan lebih bahagia dengan jalan saya kalau kita mau pilih baik. Saudaraku, ada juga suara yang berkata, "Ngana nak layak, ngana berdosa, ngana nak berharga Tuhan nak
hingga kita memutuskan biar lelah, biar dingin, biar hujan, kita mau datang masuk ibadah. Setiap pagi Roh Kudus berbicara dengan roh kita dan berkata masih ada harapan. Dalam setiap gumul dan derita dan tantangan masih ada harapan. Tetapi iblis itu, dia bicara dengan pikiran kita, bukan dengan roh kita. Sebab pikiran kita adalah satu-satunya akses untuk iblis berbicara dengan diri kita. Saudaraku, mari pikiran kita itu kita isi, kita arahkan untuk mendengar suara Tuhan, bukan suara-suara dari arah penyesat. Karena pikiran kita yang akan mempengaruhi perasaan dan tindakan kita. Kalau yang kita pikirkan adalah kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, maka perasaan kita akan diisi dengan sukacita dan ucapan syukur. Kemudian berbuah dengan tindakan. Ketika kita pun memilih jalan